Rasa tak terbalas episode 20. Jenny mengangguk, menghargai informasi yang diberikan Anissa, meski pikirannya masih melayang. Dalam hati, dia berharap segala sesuatu yang mencurigakan tadi bisa segera diselesaikan. Di ruang rapat, Julian memimpin pertemuan dengan ketenangan dan ketegasan yang sama seperti biasanya. Meskipun pikirannya terus waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul, ia memastikan bahwa rapat berjalan dengan lancar. Setelah menyelesaikan agenda utama, ia segera menghubungi Rafael melalui pesan singkat. Rafael yang sudah menyiapkan laporan segera datang ke ruang rapat dengan cepat. "Bos, kami mendapatkan rekaman CCTV dari jalan raya," katanya dengan suara serius. Julian menatap layar rekaman yang ditampilkan oleh Rafael. "Ini mobil yang membuntuti kita," kata Rafael sambil menunjuk ke arah kendaraan hitam di layar. "Kami belum bisa mengidentifikasi siapa yang ada di dalam, tetapi saya sudah mengirim tim untuk menyelidikinya lebih lanjut." Julian menyipitkan matanya. "Pastikan kau menemukan siapa yang ada di balik semua ini. Aku ingin nama, dan aku ingin mereka ditemukan sesegera mungkin." Rafael mengangguk dengan tegas. "Akan segera saya lakukan, bos." Setelah memberikan perintahnya, Julian menutup rapat dan bergegas keluar untuk menemui Jenny. Saat ia melihat istrinya sedang tersenyum sambil berbicara dengan Anissa di lobi, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak bisa terlalu lama bersantai. Ada ancaman yang terus mengintai, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang yang paling ia cintai. Saat Jenny melihat Julian mendekat, ia tersenyum hangat. "Sudah selesai rapatnya?" Julian mengangguk sambil menggenggam tangannya erat. "Ya, sudah selesai. "Sekarang, kita bisa pergi ke mall seperti yang kamu inginkan." Meski senyum terlukis di wajahnya, Jenny bisa merasakan bahwa suaminya masih memikirkan sesuatu yang berat. Namun, seperti biasa, ia memilih untuk mempercayainya. Perusahaan Bagotama begitu besar sehingga saat Jenny mencapai lantai 6, Julian sudah selesai dengan rapatnya. "Bagaimana?" tanya Julian. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tahu seberapa besar kantormu? Orang bisa dengan mudah tersesat di sini." Julian tersenyum dan berkata, "Lain kali aku akan mengajakmu jalan-jalan sendiri." "Sepertinya Tuan CEO tidak punya pekerjaan lain lagi," kata Jenny. Sambil mengusap rambutnya, Julian berkata, "Aku selalu senggang untukmu. Ayo, kita pergi. Pertama kita akan pergi ke mall, lalu aku akan mengajakmu ke tempat lain." Di mall, seorang pria berpakaian setelan bisnis sedang duduk dengan sabar di dalam kafe menunggu seseorang. "Tuan, apakah Anda menginginkan sesuatu?" Seorang pelayan bertanya. Raka melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Sambil melirik arlojinya, Raka memutuskan untuk pergi. Saat dia hendak bangkit dari tempat duduknya, seorang pria melangkah maju dan berkata, "Tuan Raka, apakah Anda pergi tanpa menemui saya?" Raka mengangkat alisnya dan bertanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu terkekeh dan berkata, "Wah, itu bukan jawaban yang kuharapkan." Setelah terdiam beberapa saat,
Lelaki itu berkata, "Tanpa membuang waktu, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku akan membantumu dalam urusan perusahaanmu dan sebagai balasannya, aku ingin kau membantuku membunuh seseorang." Raka mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa?" Bibir pria itu melengkung ke atas, "Julian." Raka membelalakkan matanya karena terkejut. "Kamu bercanda kan?" Pria itu terkekeh dan berkata, "Aku tidak pernah bercanda. Aku tahu kamu juga menginginkan itu. Bukankah begitu?" Raka menyeringai dan berkata, "Kau benar. Tapi jangan lupa siapa yang kau bicarakan. Aku memang ingin dia mati, tapi aku bodoh. Kenapa? Apakah Tuan Julian terbuat dari baja? Mengapa dia tidak bisa mati? Apakah dia abadi?" tanya pria itu. Setelah berhenti sejenak, pria itu berkata, "Dia terbuat dari daging dan darah. Jika kau menusuknya dengan pisau, dia akan berdarah. Biar kutunjukkan padamu." Setelah berkata demikian, lelaki itu bangkit dari tempat duduknya dan mulai berjalan menuju pintu masuk. Raka juga bangkit dari tempat duduknya dan mengikutinya. Di luar kafe, sambil menunjuk ke arah kerumunan, lelaki itu berkata, "Lihat, itu target kita." Ketika Raka mengikuti arah pandangannya, dia melihat Julian berdiri di tengah kerumunan dan berbicara dengan seseorang melalui telepon, dan disinilah buktinya. Sekarang kalian akan tahu bahwa Tuan Julia juga terbuat dari daging dan darah seperti kita. Pria itu berkata sambil menunjuk ke arah pria lain. Raka membelalakkan matanya karena terkejut ketika dia melihat seorang pria bergegas menuju Julian dengan benda tajam di tangannya. "Ini." "Tunggu saja beberapa detik," kata pria itu. "Hentikan dia!" teriak Raka. Pria itu berlari ke arah Julian dengan kecepatan tinggi. Julian sedang sibuk berbicara dengan seseorang lewat telepon sehingga dia tidak menyadari pria itu. "Awas Julian!" Jenny berteriak. Saat penyerang melihat seorang wanita berlari ke arah Julian, dia mempercepat langkahnya. Saat dia hendak menusukkan benda tajam itu ke punggungnya, Jenny datang menghalangi. Jenny dapat merasakan benda tajam itu melukai dirinya. Pelaku penyerangan menjadi panik. Ia dengan paksa mencabut benda itu dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Jenny menjerit kesakitan saat penyerangnya mencabut benda tajam itu. "Ah!" Mendengar suara yang dikenalnya ketika Julian berbalik, matanya terbelalak kaget dan wajahnya menjadi pucat. Jenny. 1 jam sebelumnya. Ketika Julian dan Jenny tiba di mall, Jenny dengan senyum ringan berkata, "Aku tidak akan lama." Julian tertawa pelan. "Aku tidak akan mengharapkanmu menyelesaikan belanja dengan cepat. Santai saja, tidak perlu buru-buru," katanya dengan nada menggoda. "Apa yang kau tertawakan? Wanita juga bisa cepat saat berbelanja, kau tahu?" Jenny berkata, sedikit tersinggung dengan candaan suaminya. "Baiklah, baiklah," balas Julian sambil menahan senyum. "Kemana kau ingin pergi dulu?" Jenny menunjuk ke arah sebuah toko di sudut mall. "Kita mulai dari sana." Dengan tangan yang santai melingkari bahu istrinya, Julian mengikuti langkah Jenny menuju toko.
Dia selalu menikmati momen sederhana seperti ini bersama istrinya, meski dalam hati tahu, belanja bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan cepat. Namun, bertentangan dengan harapannya, Jenny benar-benar bergerak cepat. Ia langsung mengambil barang-barang yang dibutuhkannya tanpa berlama-lama. Saat mereka berjalan menuju kasir, Jenny menatap suaminya dengan seringai puas. "Lihat, sudah kubilang aku cepat." Julian mengangguk, terkagum-kagum pada efisiensi istrinya kali ini. Saat dia merogoh kantongnya untuk mengambil kartu, ponselnya tiba-tiba berdering. "Aku harus menjawab panggilan ini," katanya, menyerahkan kartu itu kepada Jenny. "Tidak apa-apa, tunggu aku di luar saja," jawab Jenny sambil mengambil kartunya. Julian menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar, sibuk dengan teleponnya, tidak menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Di luar toko. "Bicaralah," kata Julian. "Bos, orang-orang yang membuntutimu adalah anak buah Argo," kata Rafael. Ekspresi Julian menjadi gelap. Tebakannya benar. Tingkatkan keamanan rumah dan perusahaan Bagotama. "Minta juga Bima untuk menemuiku di pangkalan besok pagi," kata Julian. "Tetapi Tuan, Anda memiliki rapat yang sangat penting besok pukul 11 pagi," kata Rafael. "Batalkan saja," kata Julian. Saat Julian sibuk mendiskusikan bisnis dengan Rafael, Jenny keluar dari toko sambil membawa tas belanjaannya. Begitu dia keluar dari toko, dia melihat Julian. Dia tersenyum dan mulai berjalan ke arahnya. Dia kemudian melihat seorang pria berlari ke arahnya sambil membawa benda tajam di tangannya. Dia panik. Menjatuhkan semua yang ada di tangannya, Jenny berteriak, Julian bergerak. Ketika dia melihat lelaki itu mempercepat langkahnya, dia pun melakukan hal yang sama. Saat pria itu hendak menusuk benda tajam itu di dalam Julian, Jenny datang menghalangi. Dia dapat merasakan benda tajam itu melukai dirinya. Ketika lelaki itu mencabut benda tajam dari tubuhnya, dia merasakan sakit yang amat sangat dan berteriak, "Ah!" Mendengar suara yang dikenalnya ketika Julian berbalik, matanya terbelalak kaget dan wajahnya menjadi pucat. "Jenny." Ketika Julian melihat Jenny berlutut di tanah, tangannya memegang perut yang berdarah, rasa panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyeruak. Apa yang terjadi?" Suaranya terdengar putus asa saat dia segera berlutut untuk mengangkatnya. Jenny dengan lemah mencoba berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyentuh pipi Julian dan bertanya dengan suara pelan, "Apa kamu baik-baik saja?" Julian membelalakkan mata saat melihat tangan Jenny penuh dengan darah. "Darah?" Gumamnya tidak percaya, tenggorokannya serasa tercekat. Dengan senyum lemah, Jenny mencoba menenangkan suaminya, tapi tubuhnya menyerah dan dia pingsan di pelukannya. "Jenny, Jenny, bangun!" teriak Julian, panik. Dia mengguncang tubuhnya lembut, memeluknya erat dengan pipinya menempel pada wajah Jenny yang dingin. Tapi Jenny tidak merespon. Pandangan Julian tertuju pada noda darah besar yang semakin membasahi pakaian di perut Jenny.
Wajahnya memucat saat ia menyadari betapa seriusnya luka itu. Luka berdarah. Jenny, bangun. Suaranya pecah, penuh ketakutan yang jarang sekali ia rasakan. Tak lama kemudian, manajer mal bersama petugas keamanan tiba di tempat kejadian. Awalnya, manajer mal berpikir itu hanya perkelahian biasa. Namun saat ia melihat sosok Julian yang biasanya begitu berwibawa kini tak berdaya menggendong istrinya, manajer itu langsung panik. "Tuan Julian, sebaiknya kita segera membawa Nyonya Jenny ke rumah sakit. Dia kehilangan banyak darah," kata manajer itu, suaranya penuh kepanikan. Julian menenangkan dirinya dengan cepat. Dengan Jenny di gendongannya, ia memandang manajer dengan tatapan dingin yang bisa membekukan darah. "Kau punya waktu 1 jam untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kalau gagal, Integrated Mall tidak akan ada lagi mulai besok." Kata-katanya penuh ancaman, tanpa sedikit pun keraguan. Manajer itu langsung ketakutan, tahu bahwa ancaman Tuan Julian bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Sang manajer menelan ludah karena takut. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Julian. Saya akan menyelidiki masalah ini secara pribadi." Julian tidak mengatakan apa-apa. Sambil menggendong Jenny di tangannya, dia bergegas menuju mobil. Di luar kafe, "Ceka, kasihan sekali," kata lelaki itu. Raka tercengang setelah melihat apa yang terjadi. Ketika dia melihat Jenny mengorbankan dirinya untuk Julian, dia merasakan tusukan di hatinya. Semacam perasaan masam menyelimuti hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir, jika aku benar-benar menikahi Jenny hari itu, dia akan melakukan hal yang sama untukku ketika aku dalam bahaya, kan? "Tuan Raka, saya minta maaf. Saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda bahwa Julian itu lemah," kata pria itu. Raka tidak mengatakan apa-apa. "Apakah kamu melihat wajahnya sekarang? Ekspresinya jauh lebih baik daripada apa yang aku duga," kata pria itu. Raka menyipitkan matanya dan bertanya, "Siapa kamu? Dan mengapa kamu mengejar mereka?" Lelaki itu terkekeh dan berkata, "Tidak bisakah kau lihat bahwa aku ingin membunuhnya? Namun sekarang aku sadar bahwa membunuhnya bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak akan pernah bisa melihat ekspresi ketakutan dan kepanikan di wajahnya seperti yang kulihat hari ini." Berhenti sejenak, ia berkata, "Seperti yang sudah kuduga, seperti setiap suami pada umumnya, kelemahannya adalah istrinya." Sopir itu mempercepat laju mobil, merasakan ketegangan yang begitu nyata dari Julian. Julian terus berusaha membangunkan Jenny, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia memegang tangan Jenny dengan erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk membuatnya tetap bertahan. "Bangun, Jenny. Tolong, jangan biarkan aku sendirian," gumamnya dengan suara serak, mencoba menahan rasa panik yang semakin memuncak. Di setiap detik yang berlalu, darah segar terus merembes dari luka di perut Jenny, mengotori pakaian mereka. Julian tahu mereka harus segera sampai di rumah sakit, tapi waktu terasa begitu lambat, dan rasa takut akan kehilangan wanita yang paling ia cintai terus menghantuinya. Sementara itu,
Di dalam pikirannya, nama Argo terus terngiang. Dia harus menemukan orang itu. Siapapun Argo itu, dia sudah memulai perang yang tak termaafkan. Namun, semua pikiran balas dendam itu terhenti sejenak ketika dia kembali melihat wajah pucat Jenny. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain menyelamatkannya. Sedikit lagi, Jenny. Bertahanlah, aku di sini bersamamu, ucapnya dengan penuh ketegasan, mencoba menyemangati dirinya sendiri, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, mendekati rumah sakit. Sementara di kursi belakang, waktu terasa berjalan begitu lambat untuk Julian, seolah dunia berhenti berputar. Hanya ada Jenny dan dirinya yang berjuang melawan waktu. Rafael mendekati Julian dengan hati-hati, melihat betapa hancurnya bosnya. Meskipun Julian selalu tampil kuat, tak terkalahkan, hari ini dia tampak rapuh, dihantui oleh perasaan bersalah dan kecemasan. Rafael tak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. "Bos, bagaimana keadaan Nyonya?" tanya Rafael dengan suara pelan, mencoba untuk tidak menambah beban emosional yang sudah sangat berat di pundak Julian. Julian tidak menjawab segera, matanya masih terpaku pada tangannya yang berlumuran darah, darah yang terus membuat hatinya tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang berat berkata, "Mereka membawanya ke ruang operasi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa." Rafael bisa merasakan kerapuhan di balik kata-kata itu. "Bos, ini bukan salahmu," ujarnya, meskipun tahu bahwa kata-kata itu mungkin tak akan banyak membantu. Julian, dengan semua kekuatannya, tetaplah seorang manusia yang tak bisa mengendalikan segalanya. Tak lama kemudian, keluarga Baskara tiba di rumah sakit. Nyonya Wulan langsung berlari ke arah Julian, wajahnya penuh kekhawatiran. "Julian, bagaimana keadaan Jenny? Apa yang terjadi?" Julian, yang biasanya tenang dan terukur, kini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tertusuk saat mencoba menyelamatkanku." Ibu Wulan terkejut mendengar penjelasan itu. Sambil menahan tangis, dia menggenggam tangan putranya. "Dia akan baik-baik saja, Julian. Dokter-dokter di sini adalah yang terbaik. Jenny adalah wanita yang kuat." Mereka semua berdiri di luar ruang operasi, menunggu dengan gelisah. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap menit terasa seperti jam bagi Julian. Perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya, membebani dirinya semakin dalam. Rafael yang berdiri tak jauh dari mereka, memutuskan untuk segera bertindak. Dia berjalan ke sudut dan mulai memberi perintah kepada tim keamanannya melalui telepon. "Aku ingin semua informasi tentang penyerang itu dalam waktu 2 jam. Cari tahu siapa yang merencanakan ini. Laporkan kepadaku sesegera mungkin." Julian menatap pintu ruang operasi, hatinya penuh dengan doa. Sambil memejamkan matanya, dia berbisik pelan, "Kumohon, Jenny. Bertahanlah. Bos, tolong tenangkan dirimu. Jika kamu panik seperti ini, siapa yang akan mengurus Nona Jenny?" kata Rafael. Julian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya.
Rafael. Julian berkata dengan suara sangat pelan. Ya, bos, kata Rafael. Tidak akan terjadi apa-apa pada Jenny, kan? Tanya Julian. Tidak akan terjadi apa-apa pada bosnya. Jangan khawatir, kata Rafael. Dia belum pernah melihat bosnya dalam kondisi tak berdaya seperti itu. Bos, Anda sebaiknya duduk dan bersantai, kata Rafael. Julian menganggukkan kepalanya. Sambil membimbingnya ke bangku terdekat, Rafael memberikan bosnya secangkir air. Segera seluruh keluarga Baskara tiba di rumah sakit. Ibu Wulan duduk di samping Julian dan bertanya, bagaimana keadaannya? Nyonya Jenny masih di ruang operasi, kata Rafael. Ibu Wulan menghela napas. Ia lalu menepuk kepala putranya dan berkata, ia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayah Arya yang berdiri di depan Julian bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Julian terus menatap ke arah ruang operasi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah Arya menepuk bahu Julian dan berkata, tenanglah, nak. Jenny kita cukup kuat untuk mengatasi ini. Aku seharusnya melindunginya, tetapi aku gagal, kata Julian. Jangan salahkan dirimu sendiri atas hal ini, bro. Ini bukan salahmu, kata Daniel. Setelah hampir 40 menit, lampu merah ruang operasi mati. Julian segera bangkit dari tempat duduknya. Seorang dokter keluar dari ruang operasi bersama seorang perawat. Pindahkan pasien, kata dokter. Bagaimana kabar istriku? Tanya Julian. Dokter itu tersenyum pada Julian dan berkata, halo Tuan Julian, saya Dokter Nico. Julian menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana kabar istriku? Kamu nggak akan pernah berubah, kata Nico. Katakan padaku bagaimana keadaannya? Tanya Julian. Hehe. Aku akan memberitahumu jika kamu menambahkan kata kecil di kalimat itu seperti, tolong beritahu aku bagaimana keadaannya, atau, tolong Dokter Nico beritahu aku bagaimana keadaan kekasihku. Kata Nico dengan senyum lebar di wajahnya. Saya bertanya untuk terakhir kalinya. Bagaimana keadaan istri saya? Julian berkata dengan marah. Dokter Nico tahu dia sudah cukup menggoda pria kejam ini. Dia beruntung karena selamat. Julian menyipitkan matanya dan bertanya, apa maksudmu? Datanglah ke ruanganku. Aku akan menjelaskan semuanya padamu, kata Nico. Katakan padaku sekarang, kata Julian. Tanpa menghiraukan perkataannya, Nico menoleh ke arah Ibu Wulan dan berkata, aku jadi penasaran siapakah nona muda yang cantik itu. Ibu Wulan menamparkan pipinya dan berkata, jangan menggodaku lagi. Kapan kamu kembali? Nico tersenyum dan memeluk Ibu Wulan minggu lalu. Aku berencana mengunjungimu akhir pekan ini. Siapa sangka kita akan bertemu seperti ini. Aku tidak percaya kamu benar-benar menjadi dokter, kata Ibu Wulan. Aku tidak percaya orang yang baik dan perhatian sepertimu benar-benar melahirkan orang seperti dia, kata Nico sambil menunjuk ke arah Julian. Ibu Wulan terkikik dan berkata, karena Jenny sekarang ada di tanganmu, semua kekhawatiranku hilang. Segera Bima dan Yan Yasmin tiba di rumah sakit.
Ketika Bima melihat seseorang yang dikenalnya berdiri di samping Ibu Wulan, dia menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Kamu bertanya kepada seorang dokter apa yang sedang dilakukannya di rumah sakit?" "Serius deh. Apa yang kalian makan?" kata Niko. Bima memutar matanya dan berkata, "Maksudku, kapan kamu kembali?" "Minggu lalu," kata Niko. Bima melayangkan pukulan ke mukanya dan berkata, "Kau bahkan tidak memberitahu kami." "Aduh, kawan. Apa-apaan ini? Kau ingin menghancurkan wajah tampanku," kata Niko. Sebelum Bima bisa mengatakan apapun, Jenny dibawa keluar dari ruang operasi. "Kami akan memindahkan Nyonya Jenny ke kamarnya. Anggota keluarga dapat mengikuti kami," kata perawat itu. Hati Julian terasa sakit melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindunginya dengan baik. Ibu Wulan dan Yasmin mengikuti Jenny ke kamarnya. Ayah Arya menepuk bahu Julian dan berkata, "Jangan buang waktu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kamu tahu betul. Siapapun orangnya berani menyakiti seseorang dari keluarga Baskara. Buat mereka membayarnya." Julian menganggukkan kepalanya. Ayah Arya menghela napas dan pergi. "Ikuti aku. Ada sesuatu yang harus kau ketahui," kata Niko. Bima, Daniel, Rafael dan Julian mengikuti Niko ke ruangannya. Di dalam ruangan, sebelum Dokter Niko sempat berkata apa-apa, Rafael menyerahkan tagihan kepada Julian dan berkata, "Bos, Manajer Mal telah mengirimkan rekaman CCTV kejadian tersebut. Saya rasa Anda harus melihat ini terlebih dahulu." Mengambil tape dari tangannya, Julian memulai video. Rekamannya cukup jelas. "Itu kamu." Sambil menunjuk ke arah Julian dalam rekaman, Bima berkata, Semua orang membelalakkan mata karena terkejut saat melihat seorang pria mengenakan topi berlari ke arah Julian sambil membawa benda tajam di tangannya. "Ini," kata Daniel. Julian bahkan lebih terkejut. Pria itu benar-benar mencoba menyerangnya. "Dia ingin menyerangmu." "Bagaimana istrimu bisa berakhir?" Niko berhenti bicara ketika dia melihat Jenny bergegas menuju Julian, dan ketika pria itu malah menusuk Jenny, semua orang terkesiap. Mata Julian memerah. Jenny telah menyelamatkannya. Seharusnya dialah yang menyelamatkannya, bukan dia. Dia lalu melempar tape itu dengan marah ke arah dinding. Julian sangat marah. Semua orang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Niko menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mereka ingin membunuhmu." Julian tidak mengatakan apa-apa. "Siapapun yang melakukan ini pasti sangat membencimu. Dia ingin membunuhmu juga," kata Niko. "Apa maksudmu?" tanya Julian. Niko menegakkan punggungnya dan berkata, "Benda tajam itu beracun dan percayalah, itu bukan pisau biasa." "Diracuni?" tanya Daniel. "Ya. Istrimu benar-benar sangat beruntung bisa selamat."
Dia sudah kehilangan banyak darah saat tiba di sini, dan racunnya sudah mulai menyebar di tubuhnya. Untungnya kami bisa mengeluarkannya tepat waktu. Kalau tidak, kata Nico. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, pokoknya, organ tubuhnya tidak rusak. Dia seharusnya sudah bangun besok pagi. Bima meletakkan tangannya di bahu Julian dan berkata, menurutmu? Ya, kata Julian. Daniel menganggukkan kepalanya dan berkata, aku juga pikir itu dia. Nico tersenyum dan berkata, siapa Argo? Apa yang tidak boleh kulakukan? Karena aku pergi selama beberapa tahun, itu tidak berarti aku tidak tahu apa yang terjadi di dunia itu. Bima menghela nafas dan berkata, dia mengejar Julian lagi. Nico terkekeh dan berkata, aku tahu. Menurutmu siapa lagi yang bisa menggunakan cara licik seperti itu untuk menyerang seseorang? Jadi kamu bergabung dengan kami lagi? Tanya Bima. Saya sebenarnya tidak pernah pergi, kata Nico. Nico adalah teman masa kecil Julian dan Bima. Ia juga merupakan bagian dari organisasi dunia bawah mereka. Nico meninggalkan daerah Surabaya beberapa tahun lalu. Keluarga Nico memiliki latar belakang yang sangat kuat di bidang medis. Nico, sebagai putra tunggal, harus memilih bidang medis. Bisakah kau membuat racun untukku? Tanya Julian. Pertanyaannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang termasuk Rafael. Apa maksudmu? Tanya Nico. Aku ingin kau membuat racun untukku. Racun itu 1000 kali lebih berbahaya daripada racun yang digunakan dalam serangan itu. Ucap Julian. Nico tersenyum dan berkata, beri aku 4 hari. Berdiri dari tempat duduknya, Julian berkata, 2 hari. Hei, kamu bercanda, kan? Kita tidak sedang berbicara tentang membuat kue, oke? Kita sedang berbicara tentang membuat racun yang berbahaya, kata Nico. Julian tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan ruangan. Bima menghela napas dan berkata, 2 hari. Semoga berhasil, bro. Dia tidak berubah sedikit pun. Bagaimana mungkin seseorang bisa menikah dengan pria seperti dia? Dia sangat mendominasi, kata Nico. Daniel terkekeh dan berkata, ya, kau belum pernah melihatnya saat dia bersama kakak ipar. Sambil mengambil jas putihnya, Nico berkata, baiklah, saya permisi dulu, saya akan membuat racun terlebih dahulu. Di dalam kamar rumah sakit. Ketika Julian memasuki ruangan, Ibu Wulan sedang duduk di samping Jenny sementara An Yasmin sedang duduk di sofa. Duduklah di sini, kata Ibu Wulan. Julian menundukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimana keadaannya? Dia masih belum sadarkan diri, tetapi perawat mengatakan bahwa dia akan segera bangun. Anda harus tinggal di sini, Ibu Wulan. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, tidak apa-apa. Kamu pasti bisa merawatnya dengan baik. Aku akan menunggu di luar. Hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban Ibu Wulan, Julian bergegas keluar ruangan.
Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Dia seharusnya melindunginya, tapi Julian menghela napas dan duduk di bangku di luar ruangan. Tak lama kemudian Rafael menghampiri Julian dan berkata, "Tuan, kami sudah menemukan orang itu." Mata Julian menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Apa yang sekarang lakukan, Tuan?" tanya Rafael. "Bawa dia ke markas. Jangan ada yang menyentuhnya. Dia bahkan tidak boleh kehilangan sehelai rambut pun tanpa izinku. Kau mengerti?" kata Julian dengan nada dingin. Rafael menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Di suatu tempat di Surabaya, seorang pria yang hampir mengenakan setelan bisnisnya sedang duduk di sofa sambil menyeruput anggur. Ia tampak sangat bahagia dan memiliki senyum lebar di wajahnya, tetapi senyumnya memudar ketika salah satu bawahannya memberinya kabar buruk. "Tuan, orang itu telah ditangkap," kata bawahan itu. Lelaki itu menggebrak meja di depannya dan berteriak, "Bagaimana mungkin? Bukankah sudah kukatakan pada kalian semua untuk menghapus jejak lelaki itu dari dunia ini?" Bawahan itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami memang gagal tapi..." "Tapi apa?" teriak pria itu. "Tuan, kami tidak tahu bagaimana mereka berhasil melacak mereka." Harus saya akui bahwa Tuan Li adalah orang yang hebat. Gedebuk. Sebelum bawahan itu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara tembakan keras bergema di seluruh ruangan. Bawahan itu jatuh berlutut dan akhirnya jatuh ke lantai. "Jangan memuji laki-laki itu di hadapanku lagi." Pria itu meraung ke arah mayat itu. Pria itu mengambil telepon genggam dari saku depan dan menekan sebuah nomor. "Orang tua," kata lelaki itu. "Ah, Argo. Aku sedang menunggu telepon darimu hari ini," kata lelaki tua itu. Argo menggertakkan giginya dan berkata, "Aku ingin bantuanmu." "Tolong." "Oke, jadi apa yang kau inginkan dariku?" "Haruskah aku memesan tempat tidur untukmu di rumah sakit atau haruskah aku mulai mempersiapkan pemakamanmu?" kata lelaki tua itu. Argo tidak mengatakan apa-apa. "Kali ini kau membuat langkah yang salah, Argo," kata lelaki tua itu. "Jadi kamu menolak untuk membantuku?" tanya Argo. Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kurasa aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak ingin melawan Julian lagi. Jadi, jangan berharap apapun dariku." Argo tertawa dan berkata, "Apakah kamu takut padanya?" Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Kau juga takut padanya saat ini. Bukankah begitu?" Berhenti sejenak, lelaki tua itu berkata, "Kau telah membangkitkan binatang buas di dalam Julian lagi kali ini. Kau seharusnya tidak melakukan ini. Sekarang seluruh dunia bawah akan menderita. Kau beruntung istrinya masih hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, kau pasti sudah mati sekarang." "Diam," teriak Argo. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Berteriak padaku tidak akan membantu. Aku sarankan kamu pergi dan minta maaf padanya. Itulah satu-satunya cara agar kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau tidak, tidak akan pernah."
Aku tidak akan pernah melakukan itu, teriak Argo. Orang tua itu menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, semoga Tuhan memberkatimu, sahabatku." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu menutup teleponnya. Ibu Wulan masih duduk di samping Jenny sementara Yasmin sedang duduk di sofa. Julian melangkah masuk ke dalam ruangan dan berkata, "Bagaimana keadaannya?" Yasmin memutar matanya dan berkata, "Demi Tuhan Tuan Julian, ini kelima kalinya Anda menanyakan hal ini. Jika kamu begitu peduli padanya, mengapa kamu tidak duduk di sampingnya saja?" tanya Ibu Wulan. Julian tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan ruangan. Saat dia melangkah keluar ruangan, dia melihat ayah Arya, Paman Irfan, dan Yuda bergegas ke arahnya. "Bagaimana kabar Jenny?" tanya Tuan Romi. Julian menunjuk ke arah ruangan. Ketiganya bergegas menuju ruangan. Ibu Wulan tersenyum pada Romi dan berkata, "Dia baik-baik saja Romi, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya." Ayah Romi bersama Paman Irfan dan Yuda menghela napas lega. "Terima kasih Tuhan," kata Romi. Yuda segera duduk di samping Jenny dan memegang tangannya sementara Paman Irfan duduk di samping Yasmin. Ayah Romi hendak mengikuti Paman Irfan, tetapi dia berhenti ketika melihat Julian duduk sendirian di bangku di luar ruangan. Berjalan menuju Julian, Tuan Romi berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Julian menundukkan kepalanya dan berkata, "Ini semua salahku." Tuan Romi menghela napas dan berkata, "Itu bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Penyerang itu menyerangku tetapi Jenny datang, di antara dan Julian berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya." Tuan Romi tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari putriku yang pemberani. Maafkan aku. Aku berjanji padamu bahwa aku akan selalu melindunginya, tetapi hari ini aku gagal," ucap Julian. Sambil menepuk bahunya, Romi berkata, "Saya masih percaya bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat menjaga putri saya tetap aman." Hampir tengah malam ketika Jenny perlahan membuka matanya dan orang pertama yang dilihatnya adalah Ibu Wulan. "Ibu," kata Jenny dengan suara sangat pelan. Ibu Wulan segera bangkit dan bertanya, "Jenny, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Di mana Julian? Apakah dia baik-baik saja?" tanya Jenny. Ibu Wulan tersenyum dan berkata, "Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Tunggu, biar aku panggilkan dokter. Aku ingin melihat Julian dulu," kata Jenny. Ibu Wulan menganggukkan kepalanya. Yuda segera bangkit dan berkata, "Aku akan menelepon kakak ipar." Yasmin, ayah Romi dan Paman Irfan segera mengelilingi Jenny dan mulai menanyakan kesehatannya. "Di luar, kakak ipar ingin bertemu denganmu," kata Yuda. Julian segera bangkit dan bertanya, "Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana lukanya? Apakah masih sakit? Apakah dia kesakitan?" "Wah, santai saja. Dia kelihatannya baik-baik saja, tapi dia ingin bertemu denganmu," kata Yuda. Julian tidak mengatakan apa-apa dan mulai berjalan menuju lift.
Yuda berlari ke arahnya dan bertanya, "Kakak ipar, kamu mau kemana?" "Aku akan mengunjunginya nanti," kata Julian sebelum melompat ke dalam lift. Yuda berdiri di sana dengan linglung sambil memikirkan apa yang akan dia katakan kepada saudara perempuannya sekarang. Di luar rumah sakit, Julian mengeluarkan telepon genggamnya dari saku, lalu menelepon Bima, pangkalan 10 menit lagi. Setelah mengatakan ini, dia menutup teleponnya, melompat ke dalam mobilnya dan pergi. Pangkalan dunia bawah. "Bos." Andrian menyapa Julian saat dia memasuki pangkalan. "Di mana dia?" tanya Julian. "Dia ada di dalam ruangan," kata Andrian. Julian menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Dan di mana Marcel?" Sambil menggaruk kepalanya, Andrian berkata, "Yah, kau tahu sendiri kan dia seperti apa." Begitu mendengar bahwa lelaki itu berbuat salah pada bos wanitanya, Marcel kehilangan kendali dan ingin mulai menyiksanya. "Jadi aku perintahkan dia untuk mengendalikannya. Kami harus mengurungnya di sebuah kamar. Lepaskan dia dan bawa dia kepadaku," kata Julian sebelum melangkah masuk ke dalam sel tempat pria itu dikurung. Berdiri di luar kamar Jenny, Yuda sedang memikirkan perilaku aneh saudara iparnya. "Kenapa dia lama sekali?" tanya Jenny. Yuda masuk ke ruangan sambil menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, kakak ipar punya sesuatu yang sangat penting untuk ditangani, jadi dia bilang dia akan mengunjungimu nanti." Jenny tidak mengatakan apa-apa. "Jenny, jangan pedulikan dia, kata Ibu Wulan. Jenny tersenyum dan berkata, "Bu, Ibu tidak perlu memberiku penjelasan." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Sekarang sudah sangat larut. "Kalian semua harus pulang. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian," kata An Yasmin. "Aku tidak sendirian, bodoh. Ada dokter dan perawat di sekitarku. Kalian semua jangan khawatir tentangku. Aku baik-baik saja. Pulanglah dan beristirahatlah," kata Jenny. Sambil mengusap kepalanya, Romi bertanya, "Apakah kamu yakin?" Jenny menganggukkan kepalanya. Ibu Wulan menghela napas dan berkata, "Saya di sini saja." "Bu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir," kata Jenny. Ibu Wulan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. "Kalau terjadi apa-apa jangan lupa telepon aku ya." Beberapa jam kemudian, ketika Julian mendengar bahwa Jenny sendirian, dia segera bergegas kembali ke rumah sakit. Ketika dia memasuki kamar Jenny, dia sedang tertidur lelap. Julian menarik napas dalam-dalam saat melihat istrinya tertidur lelap. Duduk di sampingnya, Julian memegang tangan Jenny dan menciumnya. Entahlah betapa takutnya dia saat melihat Jenny berlumuran darah. Saat melihat wajah pucat Jenny, dia ketakutan setengah mati. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi padanya? Hati Julian sakit untuk istrinya. Dia ingin tinggal bersamanya. Dia ingin memeluknya erat, tetapi saat memikirkan bahwa dia tidak dapat melindunginya, dia terdiam. Sambil mengutuk dirinya sendiri, dia perlahan melepaskan tangannya, mencium keningnya sekali, dan memutuskan untuk pergi.
Dia memutuskan untuk duduk di luar. Ketika Julian bangkit dari tempat duduknya dan hendak pergi, sebuah tangan dingin namun lembut mencengkeram lengannya. Julian membeku. "Kamu dari mana, Tuan Julian? Jangan bilang kau berencana meninggalkan istrimu yang sakit," Jenny berkata dengan suara rendah. Ketika Julian tidak mengatakan apapun, Jenny mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang kamu bahkan tidak mau berbicara denganku. Kamu sudah menemukan istri barumu, bukan?" Julian menoleh ke arahnya dan berkata, "Aku sudah punya istri tercantik di dunia. Kenapa aku butuh istri lain?" Jenny cemberut dan berkata, "Lalu mengapa kamu tidak mengunjungi istri cantikmu saat dia ingin bertemu denganmu?" Julian menundukkan kepalanya dan tidak melakukan apapun. "Julian, ada apa?" tanya Jenny. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.